anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kita hari ini, yaitu tematik dalam tetap 3D, kewajiban dan hakku. Nah, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 3-6 ya. Baik, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih tentang apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, saat ini kita masuk ke mengulang kembali tentang saran. Nah, jadi memang seperti yang sudah Miss infokan bahwa untuk buku 3D itu kita akan banyak sekali pengulangan-pengulangan materi. Karena materi intinya hanya beberapa dan dia akan diulang-ulang. Nah, untuk saran seperti video sebelumnya, itu saran adalah pendapat atau usulan anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, itu. Sedangkan saran itu adalah solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan tanggapan adalah pendapat atau komentar kita yang ditunjukkan atau ditujukan untuk suatu hal. Nah, ini kalimat sarannya ya. Kata-kata yang sopannya diawali dengan sebaiknya, ada baiknya, seharusnya, lebih baik, menurutku. Nah, coba kita lihat di halaman 61 dan 67. Nah, itu akan menjadi tugas kita hari ini dalam pembelajaran 3-6. Nah, halaman 61 Miss akan membahas di sini dan nanti Miss akan tanyakan kembali ya waktu kita ada Zoom. Nah, untuk halaman 61, ayo lakukan. Untuk gambar pertama, apa sih saran anak-anak untuk melihat gambar yang pertama? Jadi, coba diperhatikan dulu apa gambarnya. Nah, oke. Nah, untuk menjawab atau membuat kalimat saran untuk gambar yang pertama ini, contohnya, Andi merusak tanaman ketika ia pulang dari sekolah. Itu kan kalau dia lihat situ. Nah, kan kita ini mau membuat kalimat saran. Nah, jadi kita pilih antara nomor 1 sampai 5 mau yang mana. Seharusnya Andi tidak merusak tanaman di jalan ketika mau pulang. Atau sebaiknya Andi tidak merusak tanaman di perjalanan ke sekolah. Nah, itu boleh. Jadi tergantung anak-anak mau ngambil gambarnya dia mau pergi ke sekolah kah atau dia pulang. Tetapi pada intinya dia merusak tanaman di situ, memukul tanaman. Nah, itu ya. Jadi tergantung dengan anak-anak mau pakai yang mana yang lebih cocok dengan kalimat yang dibuat. Boleh menulis kalimat yang Miss katakan atau boleh membuat kalimat lain. Ya. Untuk gambar yang kedua, di sini ada gambar, ada televisi dan ada anak yang sedang menonton. Nah, gini. Sambil dia tertawa. Nah, kalau ini kan kita mungkin cocok ya. Ini kita bisa bikin contohnya, sebaiknya Andi tidak menonton televisi terlalu larut malam. Nah, itu bisa. Karena kan kita memang nggak tahu itu dalam gambar itu waktunya kapan. Nah, tapi kita bisa membuat kalimat sarannya seperti itu. Atau seharusnya Andi tidak menonton televisi sampai larut malam. Itu boleh. Atau ada baiknya Andi tidak menonton televisi sampai larut malam. Nah, gitu ya. Nah bisa kita tambahkan agar besok pagi tidak terlambat bangun. Nah, gitu. Itu untuk gambar yang kedua ya. Nah, kalau yang gambar yang pertama tadi mau pakai agar lagi juga bisa, tinggal anak-anak tambahkan. Lalu untuk gambar yang ketiga, itu ada anak yang membuang sampah sembarangan.
Nah, ya kan? Kaleng itu kalau di gambarnya. Nah, jadi ada baiknya Andi membuang kaleng minuman ke dalam tong sampah. Seharusnya Andi tidak membuang kaleng minuman sembarangan agar lingkungan tidak menjadi kotor. Nah, gitu. Ada baiknya kalau yang tadi Andi membuang kaleng minuman ke dalam tong sampah agar tetap menjaga kebersihan gitu. Nah, itu bisa banyak lagi kalimat saran yang bisa anak-anak buat. Boleh menulis yang Miss infokan atau boleh menulis kalimat yang baru, oke? Lalu yang terakhir, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Nah, anak-anak yang sedang bercakap-cakap, tetapi lihat itu banyak sampah yang berserakan, banyak kertas-kertas. Nah, jadi kalimat sarannya adalah sebaiknya anak-anak tidak bermain kertas di dalam kelas agar kelas tetap bersih. Atau seharusnya anak-anak tidak membuang kertas untuk bermain agar tetap bisa hidup hemat. Boleh kalimat yang lain ya? Tergantung anak-anak. Miss, saya mau bikin kalimat yang baru, boleh ya. Lalu untuk halaman 67, di situ juga sama untuk memberikan kalimat saran. Namun 67 ada kata-katanya. Jadi dia bukan hanya gambar. Jadi kita harus berpatokan juga dengan apa kalimat yang ada. Contoh gambar yang pertama itu Doni dan Arum berebut makanan. Nah, sarannya, di sini udah lebih bagus, udah lebih baik kita untuk menentukan saran karena sudah ada ditentukan kalimatnya. Sebaiknya Doni dan Arum tidak berebut makanan agar makanannya tidak jatuh. Nah, itu bisa. Ada baiknya Doni dan Arum tidak berebut makanan agar makanannya tidak rusak. Nah, itu boleh. Untuk gambar yang kedua, di situ ada Yola terlambat masuk kelas, katanya. Nah, sebaiknya Yola lebih cepat datang ke sekolah agar tidak terlambat masuk kelas. Nah, itu. Atau ada baiknya Yola datang lebih awal agar tidak terlambat masuk kelas. Nah, itu ya. Nah, untuk yang ketiga, gambar yang ketiga, Nelly memamerkan baju barunya. Nah, apa saran kita? Sebaiknya Nelly tidak memamerkan baju barunya agar temannya tidak bersedih. Nah, gitu. Atau lebih baik Nelly tidak memamerkan baju barunya agar temannya tidak bersedih. Itu bisa. Lalu gambar yang terakhir, Anang, Sentot, dan Jani mencoret-coret dinding. Nah, apa sarannya? Sebaiknya Anang, Sentot, dan Jani tidak mencoret-coret dinding agar tetap terlihat bersih. Seharusnya Anang, Sentot, dan Jani tidak mencoret-coret dinding agar dinding tetap bersih. Atau lebih baik Anang, Sentot, dan Jani tidak mencoret-coret dinding agar dinding tidak kotor. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk halaman 61 dan 67. Miss sudah bahas ya di Zoom ya. Di video. Nanti Miss akan tanya di Zoom. Oke? Oke. Lalu, saat kita sudah banyak melakukan kegiatan, bekerja, atau berolahraga, atau belajar,
sebaiknya kita melakukan istirahat. Kita melakukan istirahat setelah kita melakukan kegiatan. Kenapa? Agar tubuh atau badan kita bisa menjadi segar kembali. Nah, dengan cara bagaimana? Melakukan kegiatan yang menyenangkan. Contohnya bermain, membaca, atau sekedar berbincang-bincang santai dengan teman. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan menurut anak-anak. Kegiatan seperti itu menyehatkan ya. Tubuh kita bisa diumpamakan seperti mesin loh. Jika terus-menerus digunakan tanpa diberikan kesempatan untuk beristirahat, tentu saja mesin akan cepat rusak atau tubuh akan sakit. Itulah sebabnya sesekali kita, anak-anak, perlu untuk beristirahat. Ya, dengan cara melakukan kegiatan yang menghibur atau menyenangkan. Ini ya. Nah, anak-anak bisa atau anak-anak biasanya untuk mengisi waktu luang di sekolah atau di rumah itu bisa bermain. Ya, banyak yang dapat dilakukan dengan permainan. Nah, contohnya permainan tradisional yang dapat dilakukan anak-anak untuk menjaga kesehatan tubuh. Apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah bentuk kegiatan permainan atau olahraga yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaannya, permainan tradisional dapat memasukkan unsur-unsur permainan rakyat dan permainan anak ke dalamnya. Apa sih contoh-contoh permainan tradisional? Nah, namun sebelum itu kita mau lihat dulu apa ciri-ciri permainan tradisional. Nah, ciri-cirinya mudah dibuat atau murah untuk didapatkan. Biasanya bermain bersama-sama atau berkelompok. Ya. Nah, terbuat dari bahan-bahan alami. Apa saja contohnya? Nah, ini dia contohnya. Ada enggrang. Ya. Lalu ada petak umpet. Ya, ini permainan tradisional juga. Oke. Lalu ada lagi contohnya congklak. Lalu lompat kodok. Nah, ini ya. Ada lagi bentengan. Ada lagi gobak sodor. Nah, permainan-permainan ini masih banyak lagi ya, permainan-permainan tradisional. Namun beberapa yang sudah Miska infokan ini adalah permainan-permainan yang menyehatkan. Nah, masih banyak lagi memang permainan-permainan yang bisa anak-anak lakukan untuk permainan tradisional. Namun beberapa inilah permainan yang mudah dijumpai atau sering dilakukan oleh anak-anak. Oke. Nah, di sini kita juga akan membahas ketika kita sudah bermain. Nah, dari banyaknya permainan, kita akan masuk ke nilai kemungkinannya. Nah, untuk nilai kemungkinannya, anak-anak bisa lihat ada soal ini. Dalam kelas, keseluruhan siswa adalah 240 anak yang terdiri dari 130 anak perempuan. Nah, jumlah anak laki-laki dalam kelas itu adalah, untuk nilai kemungkinan soal ini, anak-anak harus tahu dulu diketahuinya ada apa? Yaitu seluruh siswa 240 anak. Itu diketahui yang pertama ya. Lalu, siswa perempuannya 130 anak. Nah, yang ditanya siswa laki-laki. Jadi cara menjawabnya, anak laki-laki sama dengan seluruh siswa dikurang siswa perempuan. Nah, yaitu seluruh siswa 240 anak dikurang 130 anak menjadi
110 anak laki-laki. Nah, ini ya. Nah, untuk soal cerita seperti ini, itu bisa anak-anak jawab dengan cara harus tahu dulu apa sih yang diketahui, apa sih yang menjadi yang ditanya, gitu ya. Oke. Jadi anak-anak bisa menjawabnya. Itu ada di halaman 70 kalau di buku ya. Tapi ini nggak ada tugas, Miss tidak ada infokan untuk tugas ya. Nah, kita kembali ke hak dan kewajiban. Di pembelajaran sebelumnya, Miss sudah infokan hak itu apa. Nah, ini dia ya. Dan kewajiban itu apa? Nah, lalu kita mau belajar apa kewajiban dan hakmu di sekolah. Nah, ini kalau yang di pelajaran sebelumnya itu Miss infokan bahwa hak dan kewajiban di rumah. Nah, kalau di sekolah apa? Nah, ya. Nah, dan ingat, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi apabila kamu telah melaksanakan kewajibanmu, pasti kamu akan mendapatkan hakmu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu sudah melaksanakan hakmu, kamu pasti dapat kewajiban. Itu ya. Nah, untuk kewajiban kalau di sekolah, yang pertama, anak-anak menghormati guru. Yang kedua, anak-anak menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, anak-anak mendengarkan guru saat menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, anak-anak menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Yang kelima, anak-anak belajar rajin. Itu kewajibanmu ya. Untuk hak, yang pertama, anak-anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari guru, perhatian guru. Yang kedua, anak-anak berhak mendapatkan pembelajaran dan informasi-informasi yang ada dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, anak-anak berhak mendapatkan buku pelajaran. Nah, jangan lupa ketika itu dijaga ya bukunya. Yang keempat, anak-anak berhak mendapatkan suasana kelas yang baik, yang menyenangkan. Nah, kalau itu kan kewajibannya tadi kan menjaga kebersihan kan. Nah, itu. Dan masih banyak lagi hak dan kewajiban yang bisa anak-anak lakukan dan terima. Nah, gitu ya. Nah, Lano maju ke depan kelas. Lano menceritakan pengalamannya berlibur di depan teman-temannya. Lano bercerita dengan bersemangat. Itu ada di halaman 72 ya. Teman-teman Lano mendengarkan dengan baik. Nah, di cerita ini Lano telah mendapatkan haknya untuk didengar ceritanya, ya. Nah, sedangkan teman-teman Lano telah melakukan kewajibannya dengan mendengarkan cerita Lano. Nah, jadi itu adalah hak dan kewajiban yang kita miliki. Nah, di halaman 73, nah kita 68 dulu ini. 68, nah di sini. Ayo berlatih. Nah, ada hak, ada pernyataan dan tulisannya. Ini ya. Ani kurang mengerti penjelasan Bu Guru. Hak Ani adalah bertanya kembali tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Nomor 2. Dudi senang membaca buku. Hak Dudi mendapatkan buku-buku. Nah, itu hak dia ya. Atau membaca buku, itu haknya Dudi. Kiki anak baru di sekolah. Kiki belum mempunyai teman. Hak Kiki adalah mendapatkan atau memiliki teman. Nah,
Nomor 4, Ira sedang menceritakan pengalamannya berlibur. Ini tadi di halaman 68 ya anak-anak ya. Hak Ira adalah mendapatkan waktu atau hiburan atau waktu berlibur. Ini ya. Oke. Nah, lalu coba dibuka di halaman 73. Nah, halaman 73. Kalau yang 73 bukan tugas ya. Nah, halaman 73 di sini saat belajar di kelas, setiap anak memiliki hak dari guru, teman-teman, dan lingkungan kelasnya. Setiap anak juga memiliki kewajiban terhadap guru, teman-teman, dan lingkungan kelasnya. Nah, ini tadi yang seperti Miss katakan. Apa hak guru? Hak guru mendapatkan perhatian atau mendapatkan suasana kelas atau memiliki anak yang mau mendengar. Nah, hak dari teman itu adalah mendapatkan atau memiliki teman. Hak dari lingkungan menjadi lingkungan yang bersih. Nah, apa kewajibannya? Nah, kewajiban terhadap guru, anak-anak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kewajiban terhadap teman, saling menghargai. Nah, kewajiban terhadap lingkungan, menjaga kebersihan. Itu ya untuk halaman 73. Oke? Nah, saat ini tugas anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi 3. Jadi, untuk evaluasi anak-anak kerjakan. Nah, nanti untuk tugas hari ini, tugas dan evaluasi kirim ke Miss. Untuk tugas-tugas sudah Miss infokan ya jawabannya. Tinggal anak-anak fokus ke evaluasi 3. Evaluasi 2 maksudnya. Ya. Untuk evaluasi 2. Oke ya, itu belum evaluasi 3. Evaluasi 2 kita masih ya. Oke, nanti dikirim, diinfokan, oke? Oke, jangan lupa tugasnya dikumpul. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.